Hai penikmat film. Kali ini Sukardi Pohon Rindang akan menceritakan sebuah film yang berjudul Lamb. Film tentang sepasang suami istri yang mengadopsi domba berbadan manusia. Seperti apa jalan ceritanya? Inilah alur cerita film Lamb. Sukardi Pohon Rindang. Film diawali dengan menampilkan domba-domba yang berada di dalam kandang milik suami istri, Ingvar dan Maria. Kemudian dilanjutkan dengan memperlihatkan keseharian sepasang suami istri yang tinggal di pedesaan dengan pekerjaan sebagai peternak domba. Sepasang suami istri yang tampak galau ini ternyata telah kehilangan anak kandungnya. Suatu hari, seekor domba milik mereka akan melahirkan. Seperti biasa, Ingvar dan Maria membantu jalannya proses lahiran. Perlahan-lahan keluarlah seekor anak domba. Namun, mereka tampak terkejut karena anak domba itu memiliki bentuk yang tidak biasa. Maria kemudian memutuskan untuk merawat domba itu. Mereka kemudian memperlakukan anak domba itu sebagaimana anak mereka sendiri, memberikan pakaian, selimut, tempat tidur, dan makanan. Namun, setiap hari, sang induk domba mencari dan memanggil-manggil anaknya. Suatu hari, Maria menitipkan sang anak domba kepada Ingvar. Namun, saat Maria pulang, anak dombanya hilang. Pada scene ini, mereka kemudian mencari dan memanggil anak domba itu dengan nama Ada. Ingvar dan Maria kemudian menelusuri lingkungan tempat tinggalnya. Mereka berpencar dan bertemu di sungai. Maria kemudian menemukan Ada. Ternyata ia bersama induknya. Ingvar bergegas memberikan jaket kepada Ada. Pada scene inilah kita ditunjukkan dengan sosok Ada yang ternyata berkepala domba namun berbadan manusia. Ya ampun. Induk domba berusaha mengejar anaknya, namun Maria kemudian berteriak dan mengusir sang induk. Film berlanjut, terlihat seorang lelaki yang dibuang di pinggir jalan dan ditinggalkan. Lelaki itu kemudian berjalan kaki menelusuri rerumputan. Di rumah Maria, induk domba terus-terusan memanggil anaknya. Tak mau diganggu, Maria akhirnya mengambil sebuah senjata api dan menembak sang induk. Kejadian itu disaksikan oleh pria yang berjalan kaki tadi. Maria lalu menyeret sang induk dan menguburkannya. Maria kemudian membersihkan badannya dari percikan darah. Keesokan harinya, seorang pria yang berjalan tadi terbangun. Ia menumpang tidur di kandang domba. Pria itu menghampiri Ingvar dan mereka pun saling menyapa. Ternyata sang pria adalah saudaranya Ingvar. Namanya Petur. Ingvar mengajak Petur untuk makan dan mengenalkan Petur pada anak mereka, Ada. Ya, tentu saja, Petur menatapnya aneh. Merasa ada yang salah, Petur kemudian mencoba untuk menyadarkan Ingvar. Namun, Ingvar merasa tidak ada yang aneh dan perlu dijelaskan. Ingvar pun memperbolehkan Petur untuk tinggal di rumahnya dengan syarat Petur tidak mengungkit masalah Ada. Petur tetap tak sudi mempunyai keponakan yang berwujud aneh. Ia menggoda Ada dan memberikan rumput. Petur memanggil Ada sebagai anak domba. Tiba-tiba Ingvar datang dan memarahi Petur. Saat Maria dan Ada mandi, Petur kemudian menyelinap masuk mengintip mereka. Setelah mandi, Petur lalu menggoda Maria. Seolah-olah tahu dengan sifat Petur yang nakal, Maria kemudian meminta Petur untuk pergi. Petur lalu mengajak Ada. Di perjalanan, Petur yang sudah berbekal senjata kemudian menodongkan senjatanya kepada Ada. Sementara di rumah, saat Petur dan Ada pergi, Ingvar dan Maria memanfaatkan momen itu untuk melakukan ibadah suami istri, sampai melupakan Petur dan Ada. Rupanya Petur dan Ada berada dalam satu perahu. Petur merasa kasihan dan tak tega untuk membunuh Ada.
Petur dan Ada memutuskan untuk menjala ikan sambil menceritakan beberapa puisi kepada Ada. Malangnya, di perjalanan kendaraan mereka mogok. Petur dan Ada terpaksa menempuh perjalanan pulang dengan jalan kaki. Mereka membawa beberapa ekor ikan hasil tangkapannya. Petur mulai menerima Ada sebagai keponakannya. Petur pun tak segan memanggil dirinya sebagai paman. Mereka kemudian bersenang-senang sampai mabuk, tetapi Ada memilih untuk menyendiri. Ia merasa berbeda dengan yang lainnya. Karena mabuk berat, Ingvar lalu tertidur sambil memeluk Ada. Lagi-lagi, Petur memanfaatkan momen berharga itu untuk menggoda Maria. Kali ini ia sedikit mengancam. Bagaimana jika Ada tahu bahwa Maria sudah menembak ibunya? Maria lalu memohon agar Petur tidak menceritakannya pada Ada. Dengan imbalan, Maria akan melayani Petur. Petur kemudian dibawa Maria ke depan pintu kamar Petur. Saat Petur sudah menggebu-gebu, adegan yang diharapkan tak terjadi. Maria mendorong Petur masuk kamar dan menguncinya. "Rasain lu, Petur." Petur kesal dan memanggil-manggil Maria. Untuk menutupi teriakan Petur, Maria memainkan piano. Besoknya, Maria mengantar Petur untuk pergi. Sampai di pinggir jalan, sebuah bis datang menjemput Petur. Maria dan Petur kemudian berpelukan. Petur pun pergi. Di dalam rumah, Ingvar baru terbangun mencari Petur dan Maria. Karena tidak menemukan keduanya, Ingvar mengajak Ada untuk berjalan kaki. Mereka memeriksa kendaraan yang mogok saat mencari ikan kemarin. Tak bisa diperbaiki, Ingvar lalu mengajak Ada kembali ke rumah. Maria yang sudah tiba di rumah mencari Ingvar dan Ada. Merasa ada yang tidak beres, Maria panik dan berlari menuju sungai. Scene yang mengejutkan terjadi. Ingvar ternyata telah berlumuran darah dan tertembak. Ia dibunuh oleh makhluk manusia berkepala domba, sama dengan Ada, namun berbadan lebih besar. Ada lalu dibawa oleh makhluk itu. Mereka meninggalkan Ingvar sendirian. Maria menemukan Ingvar yang sudah tak bernyawa. Ia bingung, panik, dan ketakutan. Maria menangis, memeluk Ingvar. Film pun selesai. Oke guys, gimana dengan filmnya? Tim Sukardi Pohon Rindang sudah berusaha mencari teori-teori di balik film ini tentang dari mana asal anak domba separuh manusia itu. Namun, tidak ada penjelasan detail di dalamnya. Apakah anak setengah domba itu memang berasal dari benih Ingvar? Atau memang makhluk yang membunuh Ingvar adalah ayah kandungnya Ada? Tapi menurut kami, makhluk yang mirip dengan Ada itu adalah ayahnya. Terdapat scene saat induk domba membawa Ada menuju pinggir sungai, mungkin mereka akan menemui ayahnya. Tapi kalau memang berasal dari benih Ingvar, wih gila nih film. Entahlah guys, silakan utarakan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.